Selamat pagi Bapak-Ibu sekalian. Kita akan masuk ke dalam ibadah. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai ibadah, boleh kita kita dulu. Kita dulu datang ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau arahkan hati pikiran kita hanya dalam hadiratnya. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Biarlah umat Tuhan boleh bernyanyi dan bersorak karena Tuhan Allah kita Allah yang baik. Biarlah bersuka atas segala perbuatan Tuhan dan kasih-Nya pada kita. Nyanyi dan bersorak. Ku memuji kehadiran
Ya Tuhan, Engkaulah Allah kami, benar tiada Allah seperti Engkau. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah pemelihara kami, Engkau Allah pelindung kami. Kami percaya akan segala penyertaan-Mu di tahun ini. Di kondisi pandemi ini kami merasakan kebaikan-Mu, kami merasakan penyertaan Tuhan. Mungkin dalam keadaan sulit kami tidak dapat bersyukur ya Tuhan. Dalam keadaan kami susah, mungkin kami sulit ya Tuhan untuk dapat mengingat atas segala kebaikan-Mu. Tapi hari ini ajar kami ya Tuhan, untuk dapat kami boleh melihat segala tahun ini Tuhan tetap menyertai kami. Kami boleh ada saat ini karena anugerah-Mu ya Tuhan. Kami naikkan syukur ya Tuhan segala kebaikan-Mu. Pada ujung tahun ini kami bersyukur ya Tuhan untuk keluarga kami, segala usaha kami Engkau sertai. Terima kasih ya Bapa. Inilah berkat-berkat-Mu yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami. Terima kasih Bapa, kami mau memuji Tuhan hari ini dengan penuh sukacita. Ubahkan ya Tuhan kain kabung kami menjadi tari-tarian dan sukacita kami ya Tuhan. Sungguh kami mau bersuka atas segala kebaikan Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan. Sungguh kami ringanlah saudara kami juga yang ada di rumah. Biarlah mereka juga dapat beribadah bersama dengan kami dengan online. Kiranya Tuhan berkati mereka semua. Juga berkatilah setiap kami ya Tuhan hari ini. Biar Tuhan ada di tengah-tengah kami. Sungguh pujian kami menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan nyucikan hati kami, menguduskan hati kami, sehingga kami boleh dilayakkan kembali untuk datang memuji menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, kami siap memuji dan menyembah-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama gereja sepanjang kabar. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Kita tak berdiri, saudara-saudara. Shalom. Kita bersyukur ya, kita sudah ada di penghujung tahun 2020. Sebentar lagi kita akan melewatinya. Kiranya kita boleh bersukacita karena Tuhan sudah memelihara hidup kita ya. Kita naikkan segala puji syukur kita kepada Tuhan. Hanya bagimu Tuhan,
kita. Sungguh di dalam keadaan yang sulit sekalipun, kita terkadang membuat kita hilang harapan kita, membuat kita terkadang putus asa. Tapi ingat saudara-saudara sekalian, kita masih punya harapan, yaitu di dalam Tuhan kita Yesus. Dia memberikan wajahnya, Dia memberikan pertolongan dan memberikan harapan buat kita. Kaulah harapanku. Mari kita dengar pujian ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kasih, kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Sampai detik ini kami bisa melewati 1 tahun yang hampir berlalu ini Tuhan. Kami bersyukur dan kami percaya semua itu bukan karena kuat gagah kami, tapi karena kasih karunia Tuhan, karena pertolongan Tuhan, karena anugerah Tuhan dalam hidup kami.
Tuhan, hari ini kami mendengarkan sedikit perenungan dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan jamah urapi kami satu persatu Tuhan. Biar sungguh Tuhan yang berbicara pada kami lepas pribadi Tuhan. Tolong sembunyikan hamba-Mu ini di balik kayu salib-Mu, supaya sungguh-sungguh pemberitaan firman Tuhan, suara Tuhan yang tersampaikan kepada jemaat Tuhan di tempat ini. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Udah siang ya. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Shalom. Ada sukacita? Amin. Kurang kuat, ada sukacita? Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada siang hari ini saya diberikan tema oleh Musa adalah masih ada harapan. Masih ada harapan. Wah, masih ada harapan. Jawabannya masih ada nggak Bapak Ibu sekalian? Masih pasti. Jadi saya nggak usah khotbah lagi ya. Nanti kita tahu jawabannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya pembukaan dari khotbah ini itu udah saya persiapkan. Khotbah ini udah selesai tuh beberapa hari yang lalu. Nah, tapi jadi kata pembukanya semua itu udah saya siapin. Tapi barusan kemarin nih, saya nonton film ini ya Bapak Ibu sekalian sama pacar saya. Nah, terus saya nonton film itu. Ternyata film ini bagus sekali. Film ini menyampaikan satu pesan yang bagus sekali dan sangat berkaitan sekali dengan khotbah ini. Jadi saya kira tadi malam saya pikir diganti aja deh kata pembukanya. Saya ceritakan sedikit film ini gitu supaya lebih jelas gitu. Supaya lebih jelas. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, judul film ini adalah Pike. Nah, Pike ini artinya mabuk. Pike ini artinya mabuk. Kayaknya kalau saya udah pernah nonton ya, senyum nih. Nah, Pike ini judulnya artinya mabuk. Gitu. Film ini terkenal banget di tahun 2015. Gitu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, tujuan dari film ini, Bapak Ibu sekalian, itu mengkritik ajaran Hindu yang ada di India. Gitu ya. Nah, ajaran Hindu yang ada di India itu terlalu fanatik, seperti Kristen yang ada di Indonesia gitu ya. Jadi guru-guru atau pendeta-pendeta itu terkesan sangat sakti sekali. Jadi ada yang tanya nih, istri saya sakit, gimana cara sembuhinnya? Terus dia bilang, tunggu, saya dengar dulu suara Dewa Siwa gitu. Terus dia dengar baca mantra terus, Dewa Siwa bilang kamu harus pergi ke kuil yang ada di Himalaya, naik ini sampai di sana terus persembahkan ini gitu. Nah, film ini itu mau mengkritik ajaran-ajaran Hindu yang terlalu fanatik, yang seperti itu, kultus-kultus, ritual-ritual yang terlalu berlebihan. Nah, film ini itu mau mengkritik itu. Nah, tahun 2015 itu terjadi demo besar. Demo besarnya itu bukan karena pemerintah nggak becus, tapi karena film ini, gitu. Karena film ini, karena kepercayaannya dikritik terus mereka merasa tersinggung. Gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi keadaan India itu dan keadaan agama di India itu terlalu ritual, banyak hal-hal yang harus dilakukan untuk mencapai Tuhan, untuk mencapai harapan, supaya harapannya terwujud tuh harus melakukan banyak hal, ini itu gitu. Nah, film ini mau mengkritik itu. Nah, jadi film ini ceritanya tuh ada alien yang datang ke bumi, gitu ya. Alien ini sama kayak kita, rupanya kayak manusia. Nah, cuman di dunia sana itu, di sana belum ada dosa. Jadi alien itu datang, dia telanjang, terus dia gantung remote-nya di leher, remote pesawat angkasanya itu gantung di leher. Waktu dia mau coba ngobrol sama orang di bumi ini liatin bingung kan nih orang kok telanjang gitu, udah kayak gitu di kalungnya tuh apa tuh? Tiba-tiba kalungnya diambil terus kabur gitu. Orang curi kalung ini gitu. Nah, jadi sepanjang film ini menceritakan bagaimana alien ini berusaha untuk mencari kalungnya ini gitu. Nah, udah gitu dia mau berusaha untuk komunikasi, akhirnya orang-orang bilang, waduh bro, terlalu banyak orang yang ciri-cirinya kayak gitu. Cuma Tuhan deh yang bisa tolong kamu gitu. Terus dia ke polisi juga bilang, cari Tuhan deh, cuma Tuhan yang bisa tolong kamu gitu. Selalu orang kasih solusi Tuhan gitu. Akhirnya dia cari tahu Tuhan ini siapa sih gitu ya. Akhirnya dia pergi ke kuil, terus kok beda sama yang di gereja gitu ya. Terus di gereja kok dikasih anggur, dia pikir wah Tuhan nih suka dikasih anggur gitu. Terus dia beli anggur, dia pergi ke masjid gitu. Dia dikejar kan, masjid nggak boleh bawa anggur gitu. Dia justru dikejar gitu. Jadi dia cobain semua agama, dia lakukan semua ritual-ritual yang ada di agama, tapi dia nggak menemukan remote itu. Dia nggak bisa menemukan Tuhan dan nggak bisa menemukan remote itu. Sampai akhirnya satu kali dia ikut satu acara besar kayak KKR orang Hindu gitu ya, yang dilakukan oleh satu guru yang besar, gitu. Satu guru yang benar-benar besar di India gitu. Dia ikutin itu, terus tiba-tiba guru itu bilang, saya beberapa hari lalu didatangi oleh Dewa Siwa. Lalu saya diberikan pecahan kalungnya. Gitu ya. Waktu dikasih lihat pecahan kalungnya, ternyata itu remote-nya dia, remote pesawat terbangnya dia.
Akhirnya dia, wah itu remote saya tuh gitu. Dia pikir Tuhan yang bawa dia ke situ gitu. Tuhan yang mempertemukan dia dengan guru itu supaya dia kembalikan remote gitu. Ternyata enggak, guru itu nggak mau kembalikan. Akhirnya singkatnya dia ketemu seorang reporter, jurnalis gitu ya, yang memang mau mengkritik guru-guru yang ada di sana gitu ya. Akhirnya mereka kerjasama, dia jadi bintang gitu ya untuk mempertanyakan kepercayaan-kepercayaan yang ada di India dan lain sebagainya. Sampai akhirnya satu kali mereka dipertemukan dalam satu debat. Dipertemukan, terus guru ini bilang, di akhir debat itu guru ini bilang, kalian masa lebih memilih orang yang mau menghentikan saya untuk membangun kuil dan memberikan harapan kepada orang-orang di India. Orang-orang itu gimana kalau nggak ada saya? Mereka nggak punya harapan. Dia bilang kayak gitu kan. Nah terus Ellen ini bilang, memang mereka punya harapan, tapi harapan yang kamu kasih itu adalah harapan palsu. Harapan palsu. Nah banyak Bapak Ibu sekalian gereja-gereja hamba Tuhan, rohaniawan yang memberikan harapan palsu ini kepada orang-orang Kristen. Nah sebenarnya apa sih yang Alkitab katakan mengenai harapan? Apa yang harusnya kita harapkan di tahun depan? Gitu. Apa yang harusnya kita lakukan di tahun depan? Nah Bapak Ibu sekalian balik lagi ke film tadi. Nah saya belajar dua hal dari film ini. Yang pertama adalah orang yang melakukan ritual sedemikian rupa, melakukan A, B, C, D, yang berbuat baik, rajin ke gereja, rajin kasih perpuluhan dan lain sebagainya, belum tentu dia mendapatkan apa yang diinginkan. Belum tentu dia mendapatkan apa yang diinginkan. Belum tentu dia mendapatkan pekerjaan yang dia inginkan, belum tentu dia dapat uang yang dia harapkan, belum tentu dia dapat A, B, C, D, anak-anak yang baik, anak-anak pintar, itu belum tentu. Nah, ini nanti kita lihat Bapak Ibu sekalian apa yang kita katakan mengenai hal ini. Lalu yang kedua saya belajar dari film ini adalah Bapak Ibu sekalian, sekarang terlalu banyak guru-guru, pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan yang memberikan harapan palsu, dan kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita bisa hidup dengan harapan, tapi harapan itu akhirnya mengecewakan kita. Harapan itu. Nah, hari ini kita mulai nih, apa yang kita katakan mengenai pengharapan Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang kita baca sama-sama Bapak Ibu sekalian Pengkhotbah 1 ayat 1 sampai 11. Lalu Pengkhotbah 3 ayat 11, lalu Pengkhotbah 12 ayat 9 sampai 14. Nanti saya ulang lagi. Pengkhotbah, kita baca dulu Pengkhotbah 1 ayat 1 sampai 11. Kita baca dulu Pengkhotbah 1 ayat 1 sampai 11. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu sekalian baca ayat yang benar. Pengkhotbah 1 ayat 1 sampai 11. Inilah perkataan Pengkhotbah, anak Daud, raja di Yerusalem. Sia-sia belaka, sia-sia belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Turunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin terbit ke selatan, lalu berputar ke utara, terus dia berputar. Dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru, tapi ini sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Sekarang kita baca Pengkhotbah 3 ayat 11. Saya bacakan untuk Bapak Ibu sekalian Pengkhotbah 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Sekarang kita buka Pengkhotbah 12 ayat 9 sampai 14. Saya baca yang ganjil lagi, Bapak Ibu ayat yang ada. Pengkhotbah 12 ayat 9 sampai 14. Selain pengkhotbah berhikmat, ia mengajarkan juga kepada umat itu pengetahuan. Ia menimbang, menguji, dan menyusun banyak amsal. Berusaha dengan kata-kata yang menyenangkan dan berusaha kata-kata kebenaran secara jujur. Kata-kata orang berhikmat seperti pusat dan kumpulan-kumpulannya seperti paku-paku yang tertancap diberikan oleh satu gembala. Lagi pula anakku, waspadalah, membuat banyak itu tak ada artinya, dan belajar
Akhir kata dari segala yang didengar ialah takut akan Allah dan berpegang pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Katakanlah bahwa setiap perbuatan pengadilan yang mengganggu atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Amin, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, kitab Pengkhotbah itu adalah salah satu dari 3 kitab hikmat yang ada dalam Alkitab. Dia hanya salah satunya, Bapak Ibu sekalian. Nah, kitab hikmat dalam Alkitab itu adalah Amsal, saya baru kata saksi nih, Amsal, terus bukan Mazmur. Kidung Agung, Kidung Agung enggak, Kidung Agung puisi. Amsal, Pengkhotbah, dan satu lagi Ayub, Bapak Ibu sekalian. Ayub itu kitab hikmat, Bapak Ibu sekalian. Jadi Amsal, Pengkhotbah, dan Ayub. Nah, 3 kitab ini itu adalah satu kesatuan yang nggak bisa secara terpisah, Bapak Ibu sekalian. Dan 3 kitab ini tuh sedang berusaha menjawab pertanyaan bagaimana caranya hidup bahagia di dunia ini. Hikmat kan tujuannya itu. Mario Teguh kalau ngomong di depan tujuannya apa? Supaya kita punya hidup yang lebih baik, kita punya hidup yang bahagia. Hikmat selalu tujuannya itu. Nah, 3 kitab ini pun begitu, gitu nah Bapak Ibu sekalian. Nah, kita coba lihat satu-satu. Kalau kitab Amsal itu bunyinya normatif, dia selalu hikmatnya itu berbunyi positif. Kalau kamu takut akan Tuhan, kamu akan diberkati. Kalau kamu berhikmat, hidupmu akan lurus. Kalau kamu ini pasti itu. Orang yang jahat pasti akan dihukum, orang yang jahat pasti akan celaka. Amsal itu bunyinya selalu kayak gitu. Dia normatif yang positif. Normatif maksudnya harus dilakukan dan itu positif gitu. Hasilnya pasti yang positif, hasilnya positif, yang negatif, hasilnya negatif. Selalu kayak gitu, Bapak Ibu sekalian. Nah, tapi Bapak Ibu sekalian, pengkhotbah itu bunyinya pesimis, Bapak Ibu sekalian. Bunyinya pesimis. Dia selalu ngomong kayak gini, kamu berbuat baik itu percuma, kamu belum tentu dapat yang baik juga. Orang jahat itu belum tentu nasibnya buruk. Orang jahat nasibnya banyak yang baik. Pengkhotbah ngomongnya kayak gitu, Bapak Ibu sekalian. Nah, baru Bapak Ibu sekalian dalam Ayub dibilang, nih contohnya nih, orang baik tapi nasibnya buruk, gitu. Di Ayub baru dibilang, nih contohnya nih, orang baik tapi nasibnya buruk, gitu ya. Bapak Ibu sekalian, jadi kalau kita secara terpisah, kalau kita lihat Amsal secara terpisah dari 2 hikmat lain, pasti kita akan mempertanyakan, kita benar nggak ya? Saya udah berbuat baik, tapi kok hasilnya nggak baik ya? Kalau lihat Pengkhotbah doang juga, kalau gitu nggak usah berbuat baik, masa berbuat baik hasilnya nggak bakal baik. Jadi kita harus lihat 3 kitab ini sebagai satu kesatuan, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi Bapak Ibu sekalian, Pengkhotbah itu selalu berkata, kamu mau baik, mau buruk, nasibmu sama aja. Kamu tidak bisa memprediksi hidupmu, karena hidup ini sama seperti angin. Nah, Pengkhotbah ini selalu bilang, kamu tuh melakukan ini kayak menjaring angin, kamu tuh melakukan itu sia-sia. Itu selalu diulang-ulang, Bapak Ibu sekalian. Jadi Pengkhotbah itu berkata, mau menyampaikan sesuatu yang berbeda dari Amsal. Dia mau bilang, kamu merasa, kamu bisa merasakannya, tapi kamu tidak bisa mengendalikan. Itu kan sifat angin, Bapak Ibu sekalian. Hidup ini pun kayak gitu, Pengkhotbah bilang, kamu rasa kamu bisa menghidupinya, kamu rasa kamu bisa mengusahakannya. Tapi waktu kamu coba kontrol dia, tiba-tiba dia hilang. Tiba-tiba kamu kebingungan cara kontrol. Nah, Pengkhotbah mau bilang itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, kesimpulan dari 3 kitab hikmat ini tuh sebenarnya mau bilang kayak gini. Memang ada norma yang harus kita lakukan. Tapi sekali lagi, hikmat Tuhan itu melampaui hikmat manusia. Kita mau berusaha sedemikian rupa untuk mencapai satu goal, belum tentu kita bisa sampai di sana kalau Tuhan tidak mau kita sampai di sana. Nah, kitab hikmat tuh mau ngomong itu, karena hikmat Tuhan itu jauh melampaui hikmat manusia. Nah, lalu apa yang kita Pengkhotbah katakan mengenai pengharapan, Bapak Ibu sekalian? Nah, bagian awal tulisan Pengkhotbah berkata hidup ini bisa kita rasa tapi tidak bisa kita kendalikan, sama seperti angin. Dia pergi kemana dia mau pergi, kita benar-benar nggak bisa kendalikan, tapi kita punya Tuhan yang memiliki angin itu, dia bisa mengendalikan itu. Karena itu di pasal 3 Pengkhotbah bilang, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekal dalam hati mereka, tapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Nah, Bapak Ibu sekalian, seringkali kita mengerti maksud Tuhan, tapi ingat, seringkali kita tidak mengerti maksud Tuhan, tapi ingat, Dia adalah Tuhan yang mempunyai angin itu sendiri. Memang kita nggak bisa kontrol angin, kita nggak bisa kontrol hidup kita, gitu. Tapi kita punya Tuhan yang bisa mengendalikan angin dan mengendalikan hidup kita, gitu. Mengontrol hidup kita. Gitu. Jadi kita hanya tinggal menunggu waktu Tuhan. Ini.
Kita hanya tinggal menunggu waktunya Tuhan. Jadi ada nggak harapan untuk orang Kristen? Pasti ada. Harapan kita ada pada waktunya Tuhan. Harapan kita ada pada waktunya Tuhan. Jadi nggak bisa bilang kalau kamu lakukan A, B, C, D, lalu Tuhan akan kabulkan ini. Kalau kamu lakukan A, B, C, kayak tadi ya, kayak film tadi, itu nggak bakal bisa. Kalau itu bukan waktunya Tuhan. Karena Tuhan punya waktunya sendiri dan itu indah dia buat untuk kita semua. Amin Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk orang Kristen ada nggak harapan? Pasti ada. Pasti ada harapan. Ada waktunya Tuhan nanti di depan. Tapi masalahnya Bapak Ibu sekalian, waktu kita menanti waktunya Tuhan itu yang paling sesak nafas Bapak Ibu sekalian. Itu paling berat waktu nunggu waktunya Tuhan sampai di ujung yang indah itu berat. Jadi apa yang harus kita lakukan sambil menunggu waktunya Tuhan? Pertanyaan selanjutnya, apa yang harus kita lakukan sambil menunggu waktunya Tuhan? Nah Bapak Ibu sekalian, jika Bapak Ibu mendengar kata pengkhotbah, maka kalimat apa yang langsung terngiang dalam telinga Bapak Ibu sekalian? Coba. Apa? Sabar. Nggak ada kata sabar di pengkhotbah. Coba apa lagi ayo? Kira-kira waktu saya ngomong pengkhotbah, tiba-tiba apa langsung terngiang dalam telinga kita? Apa Bapak sekarang? Takut akan Allah itu Amsal biasanya, bunyi Amsal. Pengkhotbah itu selalu, kalau kita ngomong pengkhotbah, kita langsung teringat sia-sia. Sia-sia itu paling membingungkan. Waktu saya masih kecil ya, waktu lewat kitab pengkhotbah itu kayak ini maksudnya apa gitu, sia-sia gitu. Ini sia-sia yang kita lakukan, sia-sia, orang baik sia-sia, orang jahat sia-sia gitu. Maksudnya apa gitu, membingungkan sekali. Nah, pasti sia-sia terngiang karena dalam kitab ini Bapak Ibu sekalian ada 38 kali kata sia-sia. Nah Bapak Ibu sekalian coba kita baca pasal 1 ayat 2 sampai 5. Pasal 1 ayat 2 sampai 5. Saya bacanya untuk Bapak Ibu sekalian ya. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Apa gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Keturunan satu pergi, keturunan yang lain datang, tapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu menuju tempat dia terbit. Sia-sia. Pasal 1 itu udah berapa kali Tuhan disebut sia-sia. Pasal 2 ada lagi, pasal 3 ada lagi, pasal 4 ada lagi. Terus kata sia-sia ini diulang oleh pengkhotbah. Seakan pengkhotbah melihat segala sesuatu yang kita lakukan itu sia-sia. Bahkan dalam bahasa Inggris, Bapak Ibu sekalian, sia-sia itu diterjemahkan meaningless, nggak bermakna. Hidup ini nggak bermakna, dia bilang buset. Waktu baca bahasa Inggrisnya kaget juga, nggak bermakna. Hidup ini nggak bermakna, terus ngapain dihidupin gitu? Hidup ini sia-sia, terus ngapain dihidupin, ngapain dijalani? Nah Bapak Ibu sekalian, padahal di bagian kesimpulan akhir, pengkhotbah tadi bilang segala sesuatu itu akan dibawa ke dalam penghakiman. Terus kalau ini sia-sia, kenapa dibawa ke dalam penghakiman? Pasti nggak sia-sia nih, pasti ada salah kita mengerti di sini. Nah ternyata Bapak Ibu sekalian, dalam bahasa aslinya itu hevel, sia-sia itu hevel, dan hevel itu artinya bukan sia-sia ataupun meaningless. Hevel itu artinya adalah debu atau asap. Asap. Lebih banyak penafsir bilang ini asap. Jadi hevel itu bukan sia-sia, hevel itu bukan meaningless. Hevel itu artinya adalah asap. Asap, hidup ini asap. Gitu. Kalau mau literal ya, hidup ini asap. Yang kamu lakukan itu asap, seperti asap. Gitu. Nah terus maksudnya dari asap ini apa Bapak Ibu? Nah kalau kita mengerti hidup ini meaningless, hidup ini sia-sia, kita akan sangat pesimis. Tapi kalau kita melihat dari kata yang benar, kita akan lebih melihat dunia ini secara real. Kita akan melihat dunia ini secara real. Nah Bapak Ibu sekalian, maksud pengkhotbah hidup ini seperti asap itu adalah pertama, hidup ini sementara. Asap itu nanti ada terus tiba-tiba dia sementara aja asap itu. Nah lalu yang kedua, dia itu paradoks. Baru saja kita nikmati bentuknya. Kalau sekarang lagi ngetrend orang nge-vape, ya, kita nggak boleh nge-vape. Kalau sekarang ini orang nge-vape, terus dia bentuk bulat itu lucu gitu, bagus gitu. Baru kita nikmatin dia, bagus sekalian. Tiba-tiba kita coba raih itu lingkaran itu, dia hilang. Dia menghilang gitu aja. Nah pokoknya mau bilang hidup itu seperti itu. Hidup itu sementara dan seakan-akan tuh real gitu. Kita mau coba kontrol tapi tiba-tiba dia berubah, dia hilang. Pengkhotbah tuh mau ngomong kayak gitu Bapak. Nah dari kedua hal ini, sebenarnya pengkhotbah mau berkata bahwa hidup ini tidak bisa diprediksi dan tidak stabil, sama seperti asap.
Gitu. Dia sementara tidak stabil, tidak bisa diprediksi, dia hilang muncul sesukanya juga. Gitu. Dia berubah bentuk juga sesukanya juga. Nah, atau seperti yang pengkhotbah katakan tadi di bagian awal ya Bapak Ibu sekalian, hidup itu seperti menjaring angin. Kita tidak bisa memprediksi apa yang mungkin terjadi di depan. Walaupun kita berusaha sebaik mungkin, tetap pasti ada hal yang miss. Pasti ada hal yang tidak bisa kita kembalikan. Nah, kita pikir kita bisa meraih sesuatu, tapi tidak selalu begitu. Dan kadang akhirnya usaha kita seperti usaha menjaring angin. Mengapa Bapak Ibu demikian? Karena balik lagi tadi ya, karena hikmat Tuhan jauh dari hikmat kita. Apa yang kita pikirkan mau melakukan tidak memengaruhi Tuhan. Dia punya waktunya dan dia membuat segala sesuatu indah. Nah, sekarang kita balik lagi ke pertanyaan yang tadi lagi. Nah, terus bagaimana caranya kita menjalani hidup selama kita menanti waktunya Tuhan? Nah, ini yang berat nih, ini yang susah nih. Nah, Bapak sekalian, jika kita membaca keseluruhan kitab ini, maka kita bisa menyimpulkan pengkhotbah itu menyarankan kita untuk selalu membuka tangan kita dan bersiap untuk segala kemungkinan yang ada, karena hidup ini heaven. Hidup ini seperti asal. Jadi pengkhotbah bilang kita harus bersiap membuka tangan kita lebar-lebar untuk segala kemungkinan yang ada di dunia. Di tahun 2021 nanti kita nggak tahu vaksinnya akan berfungsi atau enggak, bisa dipakai dari yang bayi sampai orang lansia atau enggak, gitu. Apakah keadaan keuangan akan membaik dan sebagainya, gitu Bapak Ibu sekalian. Nah, karena itu kita harus membuka tangan untuk segala kemungkinan yang akan terjadi. Ada harapan nggak? Ada. Tuhan akan buat segala sesuatu indah pasti pada waktunya. Tapi ingat, ini semua berdasarkan hikmat Tuhan dan kita nggak boleh paksakan hikmat kita. Kita harus buka tangan kita lebar-lebar untuk segala kemungkinan yang ada, Bapak Ibu sekalian. Justru dengan melawan dan tidak menerima realita yang ada, Bapak Ibu sekalian, nantinya kita jadi orang yang paling tertekan di dunia ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, beberapa minggu lalu ada pendeta Haryanto kalau nggak salah ya. Pendeta Haryanto tuh ngomong gini, kalau dilawan itu makin capek katanya. Jangan dilawan, hidup itu jangan dilawan, dinikmatin aja. Itu kata-kata pengkhotbah, Bapak Ibu sekalian. Itu hikmat pengkhotbah. Hidup ini jangan dilawan, dinikmatin aja apa yang terjadi. Buka tangan lebar-lebar untuk segala kemungkinan yang akan terjadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, pengkhotbah mau kita menikmati apa yang sedang kita alami, bukan apa yang kita pikir harusnya kita alami. Nah, pengkhotbah mau kita menikmati apa yang sedang kita alami, bukan apa yang harusnya kita alami. Nah, pengkhotbah mau kita hidup di momen ini, di saat ini, detik ini juga, bukan hidup dalam angan-angan yang belum tentu ada nantinya. Bukan berarti, tapi Bapak Ibu sekalian, bukan berarti kita tidak boleh berencana. Rencana itu harus ada, usaha itu harus ada. Tapi kita tidak boleh hidup dan tenggelam dalam rencana-rencana itu, karena itu juga heaven akhirnya. Itu akhirnya seperti asap. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu sekalian, waktu saya di kampus dulu, Bapak Ibu sekalian, waktu saya dari sebenarnya saya ingin jadi hamba Tuhan tuh dari saya sejak SD. Saya pengen jadi hamba Tuhan dari saya sejak SD. Jadi SD, SMP, SMA itu saya berusaha untuk menjadi orang yang baik, untuk jadi orang yang baik. Saya berusaha jadi orang yang baik. Sampai akhirnya selesai SMA, saya ambil D1 bahasa Inggris. Terus habis itu saya ikut sekolah misi dulu, sekolah misi ke Bali, lalu ke China, ke Singapura, ke Malaysia dan lain sebagainya. Itu sekolah misi dan pelayanan di jalan-jalanan. Lalu selesai dari sekolah misi itu, saya pergi ke Imabodi Misi, melayani waria-waria. Ini pernah saya ceritain. Jadi saya sudah mempersiapkan masa depan saya sebagai hamba Tuhan itu dengan baik sedemikian rupa. Saya usahakan sebaik-baiknya. Nah, udah kayak gitu, Bapak Ibu sekalian, saya masuk kampus, itu pun saya usahakan sebaik-baiknya, Bapak Ibu sekalian. Nilai saya, walaupun saya nggak berhasil mencapai nilai IP yang tertinggi, tapi saya ada di bagian atas lagi, di bagian orang-orang di atas. Saya jadi ketua ini, ketua itu, sampai puncaknya akhirnya jadi ketua senam. Jadi saya itu mengusahakan segala sesuatu dengan baik, dan saya berharap ke depan saya bisa pelayanan dengan baik, dapat gereja yang baik dan lain sebagainya. Tapi di tengah jalan, saya pernah ceritain ke kamu, tengah jalan ada satu masalah. Akhirnya saya terkejut gitu, karena masalah. Saya terkejut dan akhirnya sepertinya semua yang saya bangun itu hancur dan sia-sia. Semuanya runtuh begitu aja. Baru itu heaven. Rencana saya itu tiba-tiba saya rasa hilang gitu. Saya udah sedikit lagi saya raih gitu, tiba-tiba dia terus hilang.
Mungkin kita belum dapat SMA yang kita mau, nggak bisa dapat SMA yang kita mau. Kita harus berencana nggak dapat kuliah kampus yang kita mau, atau bahkan kita nggak bisa kuliah saat ini gitu karena keadaan ekonomi dan lain sebagainya. Atau bahkan kita nggak bisa dapat kerja sampai saat ini, kita nggak bisa dapat tempat kerja yang kita mau sampai saat ini. Hidup itu seperti itu. Hidup itu memang tidak bisa selalu seperti rencana. Baru kita mau pegang dia tiba-tiba dia mau. Tapi ingat, kita orang Kristen, Tuhan kita itu Dia yang punya hidup. Dia yang punya angin yang nggak bisa kita kendali. Dia yang punya asap yang nggak bisa kita kendali. Percayalah, walaupun mungkin hari ini sulit, walaupun hari ini berat, tapi di depan nanti ada waktu Tuhan yang indah. Amin. Amin. Ada waktu Tuhan yang indah. Itu harus kita ingat. Jadi pengkhotbah itu mau kita hidup di momen ini. Kalau hari ini kita kesusahan, nanti aja kesusahan. Sambil berusaha lakukan yang terbaik. Kalau waktu hari ini kita masih kebingungan, nggak bisa kuliah ataupun apapun itu, gitu ya, nggak bisa dapatkan apa yang kita inginkan, lakukan aja hal yang bisa kita lakukan hari ini dengan baik. Pasti ada waktu Tuhan yang indah di depan. Pasti ada waktu Tuhan yang indah di depan. Nah, Bapak-Ibu sekalian, bukan cuma itu yang khotbah sarankan kita sambil menunggu waktunya Tuhan. Bukan cuma itu. Ada 3 hal yang lucu buat saya. Saya baca, ini hal kecil tapi memang benar. Yang pertama, yang khotbah mau kita nikmati selagi kita menanti waktu Tuhan adalah keluarga. Kita nggak perlu tunggu punya nasib yang baik, kita nggak perlu tunggu punya uang yang banyak, kita nggak perlu tunggu punya pendidikan yang tinggi, nggak perlu tunggu bisa kuliah, nggak perlu tunggu bisa masuk SMA yang kita inginkan, sampai kita bisa menikmati keluarga. Sebelum kita punya semua itu, kita bisa menikmati. Ya kok? Kita bisa menikmati papa mama kita, bisa menikmati anak-anak kita, suami istri kita. Jadi selama menunggu waktunya Tuhan, kita nikmati aja keluarga kita, hubungan dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita, papa mama kita, saudara-saudara kita. Itu betul. Terus yang kedua, yang kalau mau kita nikmati selagi masa penantian waktunya Tuhan itu adalah pertemanan. Pertemanan. Kita nggak perlu tuh, kita baca dulu deh yang keluarga Bapak-Ibu sekalian. Di Pengkhotbah 9 ayat 7 sampai 9, coba ya kita lihat dulu. Pengkhotbah 9. Ini cuma satu ayat aja yang saya kasih lihat, tapi sebenarnya ada beberapa ayat yang diulang soal keluarga, pertemanan dan dia. 9 ayat 7 sampai 9. Saya bacain ya untuk Bapak-Ibu sekalian. Mari makanlah rotimu dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang, karena Tuhan sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Biarlah selalu putih pakaimu, janganlah tidak ada minyak di atas kepalamu. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu, yang heaven, yang sia-sia, yang dikaruniakan Yahweh, yang dikaruniakan Allah kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bahagiamu dalam hidup dan dalam usaha yang kau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Ini ayat ini diulang-ulang sebenarnya beberapa kali di pengkhotbah. Jadi pengkhotbah mau bilang, nikmatin keluarga, nikmatin istrimu, suamimu, anak-anakmu selagi kamu jalan menunggu waktu Tuhan. Nikmatin itu. Lalu nikmati pertemananmu. Itu. Nah di pasal 4 ayat 7 sampai 12 bilang, pasal 4 ayat 7 sampai 12 saya bacakan untuk Bapak-Ibu sekalian ya. Aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari, ada seorang sendirian, dia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki, dan tidak henti-hentinya ia berlelah-lelah, matanya pun tidak puas dengan kekayaannya. Untuk siapa aku berlelah-lelah dan menolak kesenangan? Ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkat. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputus. Nah, Bapak sekalian, maksudnya di sini adalah nikmati pertemanan yang kita punya. Nikmati pertemanan yang kita punya. Kita nggak perlu nunggu sampai kita kaya, nggak perlu nunggu sampai kita punya banyak duit, nggak perlu nunggu sampai kita masuk kampus yang kita inginkan, nggak perlu kita tunggu sampai punya kerjaan yang kita inginkan, sampai kita bisa menikmati pertemanan. Nggak perlu. Justru dalam kesusahan kita bisa menikmati pertemanan yang sejati. Kita bisa lihat mana teman-teman kita yang setia, dan kita bisa menikmati hubungan kita dengan mereka. Gitu Bapak Ibu sekalian. Lalu yang ketiga Bapak Ibu sekalian, yang Pengkhotbah sarankan kita,
untuk nikmati itu adalah makanan, Bapak Ibu sekalian. Coba aja gimana gak kocaknya kita pengkhotbah gitu. Luar biasa banget kita pengkhotbah. Dia menyarankan kita untuk menikmati hal-hal yang terkecil dalam hidup kita. Bahkan makanan pun dia suruh kita untuk nikmati. Kita nggak perlu tunggu sampai punya uang banyak untuk bisa makan enak. Sebenarnya sambal diulek, dikasih garam, micin, disiram minyak panas, cocol tempe sama tahu, wah enaknya luar biasa. Kita nggak perlu pergi ke restoran yang mahal, nggak perlu pergi ke mall untuk bisa menikmati makanan. Cukup di rumah, pasar, beli yang murah. Nah, pokoknya menyarankan kita untuk menikmati hal-hal kecil. Selagi kita menanti Tuhan, waktu Tuhan, kita hidup di momen ini, kita usahakan apa yang kita punya saat ini. Jangan berkhayal yang macam-macam dan hidup dalam khayalan, tentunya ya Bapak Ibu sekalian. Lalu dia menyuruh kita untuk menikmati keluarga kita, menikmati makanan kita, menikmati pertemanan kita. Persoalan pengkhotbah menyarankan kita untuk bersenang-senang dengan apa yang Tuhan berikan saat ini. Pengkhotbah menyuruh kita untuk bersenang-senang dengan apa yang Tuhan berikan saat ini. Di momen ini, bahkan menyarankan kita untuk bekerja atau mengusahakan apa yang ada sekarang dengan semaksimal mungkin. Walaupun mungkin nanti hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Harus tetap nikmati dan hidup maksimal di saat ini. Jangan sampai hidup dalam apa yang belum tentu terjadi. Jangan sampai kita hidup dalam mana. Hidup di momen ini, hidup saat ini, usahakan apa yang kita punya saat ini, usahakan apa yang bisa kita usahakan saat ini. Karena di depan nanti Tuhan akan menghakimi, Tuhan akan nilai itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi selama kita menantikan pengharapan kita, mungkin tahun 2021 nanti kita nggak tahu waktunya Tuhan di sana atau belum waktunya Tuhan di sana untuk menjawab doa-doa kita, menjawab pengharapan kita. Tapi pengkhotbah udah kasih tahu kita, selama menanti pengharapan kita, ini nih hal yang harus kita lakukan supaya kita tetap bisa menikmati hidup. Jangan dikencengin Bapak Ibu sekalian, dilemesin aja. Jangan biarkan urat-urat di kepala kita ini kencang gitu, lemesin aja, nikmati aja. Gitu Bapak Ibu sekalian. Amin Bapak Ibu sekalian. Lalu pada akhirnya Bapak Ibu sekalian, pengkhotbah mengatakan bahwa memang sakit mengetahui bahwa segala sesuatu itu hebel, segala sesuatu itu seperti asap. Tapi itulah realitanya. Banyak orang menulis tentang cara hidup bahagia dan lain-lain, itu juga hebel dan melelahkan. Karena pada akhirnya hidup ini hebel dan kita harus menikmati apa yang Tuhan berikan yang ada saat ini. Bapak Ibu sekalian, sejak zaman Thanos, Plato, Socrates, Aristoteles, Agustin, Nietzsche, Immanuel Kant, Hume, Karl Marx, dan Mario Teguh saat ini. Dan siapa lagi yang terkenal saat ini? Yang cewek itu saya lupa namanya dia. Sampai saat ini mereka semua ngomongin bagaimana caranya kita punya hidup yang bahagia, bagaimana caranya kita bisa hidup dengan nyaman. Pengkhotbah bilang itu semua itu sia-sia, karena nggak ada formula yang bisa buat kita sampai kepada hidup yang bahagia. Cuma hikmat Tuhan dan waktu Tuhan yang bisa berbuat. Jadi nggak usah pikirin itu, yang dipikir adalah bagaimana caranya kita hidup selagi menanti waktunya Tuhan. Itu yang pengkhotbah mengatakan kepada Bapak Ibu kita sekalian. Nah, jadi pada akhirnya menurut pengkhotbah yang paling penting adalah kita harus mempertanggungjawabkan setiap yang kita lakukan untuk menerkah heaven, supaya tetap benar di hadapan Tuhan, karena semua yang kita lakukan di momen ini akhirnya akan kita pertanggungjawabkan di pengadilan. Jadi Bapak Ibu sekalian, orang Kristen punya pengharapan, pasti punya, karena ada waktu Tuhan yang indah di depan. Tapi selama menanti, kita ingat, kita harus hidup di momen ini, lakukan yang terbaik di momen ini, lakukan apa yang bisa kita lakukan, kerjakan apa yang bisa kita kerjakan, nikmati keluarga kita, nikmati pertemanan kita, nikmati makanan yang sederhana yang ada. Amin Bapak Ibu sekalian. Kalau gitu kita berdoa. Bapak, makasih kami bersyukur karena kami mempunyai Allah yang seperti Kau, Allah yang berhikmat, Allah yang hikmatnya tiada tandingannya. Bahkan siapapun yang memiliki hikmat paling besar di bumi ini tak bisa menandingi hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan melampaui segala hikmat kami. Karena itu kami percaya ada pengharapan bagi kami di depan nanti. Ada waktu Tuhan yang indah untuk kami semua di tempat ini Tuhan. Tuhan, selagi kami menanti pengharapan kami, selagi kami menanti Tuhan di tahun 2021 nanti, kiranya Tuhan mampukan kami untuk bisa hidup di momen ini.
Mampukan kami untuk bisa mengusahakan apa yang Tuhan berikan kepada kami saat ini Tuhan. Mampukan kami untuk bisa hidup di dalam Tuhan di saat ini Tuhan. Mampukan kami juga untuk bisa menikmati keluarga kami, anak kami, istri kami, suami kami, saudara-saudara kami, papa mama kami Tuhan. Mampukan kami juga untuk bisa menikmati pertemanan kami dengan sahabat-sahabat di gereja, dengan sahabat-sahabat di kampus, di tempat kerja, dari manapun itu Tuhan. Mampukan kami juga untuk bisa menikmati makanan yang Tuhan berikan hari lepas hari untuk memelihara kami Tuhan. Tolong kami, mampukan kami Tuhan. Biarlah pemberitaan firman hari ini Tuhan bisa kami bawa pulang dan bisa menjadikan kami orang Kristen yang bertumbuh, orang Kristen yang memiliki pengharapan dalam Tuhan. Kami serahkan Tuhan semua tempat ini, pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang boleh mengingatkan kita di mana kita masih memiliki harapan di dalam Tuhan untuk tahun-tahun yang akan datang. Kita tak percaya akan janji Tuhan. Amin. Saudara, kita responi firman Tuhan. Kita naikkan pujian dengan apa akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikan. Kita nyanyikan satu lagu ini sebelum kita memberikan persembahan kita sebagai respon atas firman Tuhan yang sudah kita dengar. Bersyukur
Mari saudara-saudara sekalian kita tundukkan kepala sebelum kita menaikkan doa syukur. Mari kita berdoa untuk menaikkan doa syafaat bagi bangsa negara kita di dalam masa pandemi ini yang belum berakhir. Kita berdoa untuk vaksin, kiranya Tuhan memberkati. Kita berdoa menyerahkan gereja Tuhan, dan yang terakhir kita mau berdoa menyerahkan akan setiap keluarga kita di dalam kita boleh mengakhiri di tahun 2020 dan kita boleh menyongsong di tahun 2021. Saya akan memimpin doa syafaat ini. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Sekali lagi firman Tuhan boleh mengingatkan kami ya Tuhan bahwa ada waktu Tuhan yang indah di dalam kehidupan setiap kami ya Tuhan. Bahkan juga ketika kami menghadapi kehidupan kami di dalam masa pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, sampai hari ini Tuhan, kami tetap berdoa menyerahkan bangsa negara kami Tuhan yang kami cintai, Indonesia, di mana ya Tuhan masa pandemi COVID yang masih ada yang belum berakhir. Kami mohon ya Tuhan kemurahan daripadamu ya Tuhan, menolong, memberi hikmat bijaksana daripada pemerintah pusat maupun juga pemerintah daerah yang boleh menanggulangi daripada COVID-19 ini, wabah ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong bangsa negara kami sehingga boleh dapat mengatasi dengan pertolongan Tuhan. Kami mau berdoa untuk vaksin ya Tuhan yang mungkin tahun depan sudah mulai digunakan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati vaksin ini boleh sungguh bermanfaat, efektif ya Tuhan, untuk pada imun daripada setiap orang yang disuntikan bagi penyakit COVID-19 ini Tuhan. Tuhan, kami bersyukur semuanya Tuhan, kami percaya ya Tuhan, waktu Tuhan adalah waktu yang tepat, waktu yang indah. Tuhan, ajar kami untuk terus berharap kepadamu ya Tuhan, di dalam pengharapan kami sebagai anak-anak-Mu. Gereja-Mu Tuhan, di tempat ini kami juga mau menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Tahun depan juga untuk pemilihan majelis baru periode 2021 sampai 2023. Kami serahkan Tuhan untuk majelis yang baru. Kiranya Tuhan yang terus memimpin, memberkati gereja-Mu Tuhan di tempat ini, dan juga memakai di tengah-tengah jemaat-Mu Tuhan, boleh memimpin akan jemaat-Mu ya Tuhan, bersama hamba Tuhan untuk boleh melayani gereja-Mu Tuhan dan memperluaskan kerajaan Tuhan. Tuhan, kami mau menyerahkan ya Tuhan keluarga kami masing-masing ya Tuhan, untuk kami yang ada di sini maupun juga yang di rumah Tuhan. Kami menyerahkan keluarga kami ya Tuhan satu persatu. Tuhan, Kau yang mengetahui, dan kami mohon ya Tuhan kasih anugerah daripada Tuhan yang terus boleh memberkati, memimpin di tengah keluarga kami masing-masing Tuhan, di dalam mengakhiri daripada tahun ini maupun di dalam kami memasuki tahun yang baru. Tuhan, kami tidak tahu apa yang ada di depan kami, tapi kami percaya Tuhan, Engkau ya Immanuel yang menyertai, memelihara setiap keluarga kami ya Tuhan, baik setiap jemaat di tengah keluarga jemaat maupun juga hamba-Mu Tuhan. Kami menyerahkan juga untuk keluarga dari saudara Yosua, karena ya biarlah Tuhan Kau terus juga memimpin di tengah masa depannya dan rencananya
semua di dalam rancangan Tuhan yang indah pada waktunya. Terima kasih Bapa, kami mau bersyukur Tuhan dan berserah hanya kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya persilakan Saudara Omento untuk menaikkan doa persembahan dan doa syukur. Kami bersyukur Tuhan untuk pimpinan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pada hari ini Tuhan, dalam ibadah kami boleh diberikan kesempatan untuk belajar firman Tuhan, menaruh harapan kami pada Tuhan, dan hanya berharap sepenuhnya dengan tangan pimpinan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa atas berkat dan anugerah-Mu yang diberikan bagi kami Tuhan. Sampai pada saat ini Tuhan, 7 tahun kami masih boleh diberkati Tuhan. Kami boleh merasakan anugerah dan pernyataan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena kami boleh mengumpulkan persembahan dan membawa persembahan ke dalam rumah Tuhan yang asalnya daripada-Mu Tuhan. Berkati Tuhan, persembahan yang dikumpulkan ini boleh menjadi satu persembahan yang boleh dipakai oleh-Mu Tuhan dalam perluasan pelayanan gereja-Mu Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan setiap kami Tuhan dalam tangan pimpinan pernyataan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami, dalam pergumulan kami Tuhan, dalam pekerjaan studi anak kami Tuhan, maupun dalam apapun yang kami lakukan dan dimanapun kami berada. Biarlah Kau boleh terus memakai kami untuk menjadi pelaku dan saksi-Mu Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu-waktu kami selanjutnya dalam tangan pimpinan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita menaikkan pujian doxologi. Saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat yang dari Tuhan. Kiranya anugerah dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus yang berkelimpahan, serta persekutuan dan pertolongan Roh Kudus kiranya memimpin, menyertai, memberkati saudara-saudara sekalian mulai dari saat ini mengakhiri daripada tahun ini dan menyongsong tahun yang baru 2021. Kiranya Allah Tritunggal senantiasa menyertai, memberkati saudara-saudara sekalian sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Doa teduh ibadah selesai. Satu pengumuman yang ingin saya sampaikan. Jadi kita tidak ada ibadah tahun baru tanggal 1 Januari, tetapi minggu depan ya, hari Minggu tanggal 3, di minggu pertama tahun yang baru kita gabung menjadi satu ya dalam ibadah tahun baru kita ya.
di minggu pertama 2021. Kiranya jemaat siapkan hati untuk kita juga menerima perjamuan kudus. Minggu depan ibadahnya 2 kali, ibadah jam 8 di KU 1 dan ibadah kedua jam 10 pagi. Dan ibadah online tetap jam 4 sore untuk ibadah online umum. Terima kasih, Tuhan memberkati. Beri salam satu dengan yang lain dengan pakai begini. Tuhan memberkati.